Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai yang senantiasa kita harapkan barakah manfaat ilmunya, dan kepada seluruh para pemirsa baik yang hadir langsung di gedung PCNU 1, tepatnya di Timur Alun-Alun, atau yang sedang menonton dari rumah melalui live streaming. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu hingga saat hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar, untuk menimba ilmu yang pasti dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi kita yang memberi syafaat kita kelak di hari kiamat, amin, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan umat manusia berbagai hal keilmuan dengan akhlakul karimah, sehingga hari ini kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita di acara yang selalu kita nantikan, di acara ngaji Selasuan, tepatnya pada hari Selasa atau Senin malam Selasa 28 September 2020. Para pemirsa dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasannya ngaji Selasuan ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Taklif Wan Nashr Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang bersama Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang, yang selalu menyajikan tayangan-tayangan bermanfaat, terutama untuk selalu memberikan menimba ilmu untuk kita semua, agar selalu update tentang keilmuan-keilmuan, terutama pada masa pandemi kali ini dengan ngaji online, yaitu tepatnya ngaji Selasuan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saat kita beramal, beribadah atau beraktivitas, dimanapun terkadang ada bisikan-bisikan yang mendorong hati kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling berpengaruh. Kadang kita dengan hal itu malah mengharap adanya imbalan, atau sebaliknya kadang kalau ada masalah hati kita merasa jengkel, merasa marah, merasa tidak dihargai, sehingga kita pun tidak meneruskan amal tersebut. Oleh karena itu, ngaji kita pada malam hari ini, ngaji Selasuan pada malam hari ini adalah ikhlas, kunci meraih hidup sukses, yang tentunya akan kita bahas secara luas, tuntas dan berkualitas bersama guru kita, yakni beliau adalah seorang ulama kelahiran Gresik. Beliau adalah alumni pesantren Al-Munirah, yaitu tepatnya di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, asuhan Kiai Munir Mawardi, yang setelahnya beliau melanjutkan dan menimba ilmu ke pesantren Sidogiri, tepatnya pada tahun 89, sehingga pada tahun 96 beliau berhenti dan beliau hijrah ke Senduro, dan saat ini beliau menjadi Rais Syuriah MWC-NU Kecamatan Senduro. Beliau adalah guru kita, yakni Kiai Khairul Huda. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kiai. Sehat, alhamdulillah sehat. Ini nanti pemirsa supaya diberi pencerahan Kiai tentang tema pada malam hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan atas inayah Allah bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Baik pemirsa, tidak usah pakai lama, langsung saja kita dengarkan bersama, kita simak bersama ngaji Selasuan bersama Kiai Khairul Huda tentang tema ikhlas, kunci meraih hidup sukses. Monggo Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi. wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kali ini mari kita bersama-sama untuk mengkaji kitab Arba'in Nawawi yang diawali dengan pembahasan tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi. yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang mengatakan, "Lau sonaftu mi'ata kitabin labada'tu fi awwali kulli kitabin bihadzal hadis." Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu dari tingginya derajat hadis ini. Andaikan aku mengarang 100 kitab, maka pasti dan aku pastikan kami awali kitabku dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dari paparan sebagian ulama ini menunjukkan betapa pentingnya ikhlas di dalam beramal itu. Karena dengan ikhlas akan menuju sebuah kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan kita semua atas inayah Allah diberi keikhlasan di dalam perjuangan kita. Amin, amin. Amin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kelanjutan daripada bunyi hadis ini adalah innamal a'malu binniyat. Di dalam syarah hadis itu ada ulama yang memberi pengertian innama sihhatul amal. Sesungguhnya sahnya beberapa perbuatan, sesungguhnya sahnya amal ibadah kita itu adalah tergantung apa kata niat kita. Artinya bagaimana? Hadis ini didukung oleh beberapa hadis. Amal itu akan nampak ketika ada niatnya. Dan amal itu tidak menjadi nampak ketika amal itu tidak ada niatnya. Sampai ada satu hadis Nabi, la amala liman la niyatalah. Tidak ada amal yang tidak disertai dengan niat itu. Dan hadis yang mendukung hadis ini adalah sangat banyak sekali. Sampai ada satu hadis, innaka la tunfiku nafaqatan tabtaghi biha wajhahu illa ajarta 'alaiha illa ujirta 'alaiha. Innaka la tunfiku nafaqatan, sesungguhnya kamu tidak menginfakkan harta kamu, tabtaghi biha wajhahu, yang tujuannya adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah, kecuali kamu kelak nanti akan mendapatkan pahala atas nafkah tersebut. Dari beberapa paparan hadis ini jelas sekali bahwa amal yang tanpa niat adalah tanpa ada wujudnya sama sekali. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya niat di dalam beramal tersebut. Sampai ada hadis riwayat Ibnu Majah, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan atas niatnya. Artinya apa? Jikalau seorang itu walaupun hidup 1000 tahun dan dia beramal sampai 1000 tahun, tapi amalnya tanpa didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka amal itu tidak mungkin atau tidak seperti tidak ada amal tersebut.
Hadirin yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini banyak sekali pengertian yang bisa kita petik, kita pelajari dari hadis ini. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap seseorang akan memperoleh apa yang diniatkan. Ketika seseorang itu beramal, dan amal yang dikerjakan itu cuma satu bentuk amal ibadah tersebut, tapi dengan niat yang model bermacam-macam, niat yang baik, maka amal ibadah yang satu akan memperoleh beberapa pahala dari niat yang telah diniatkan tersebut. Dan ini penting sekali. Oleh sebab itu, Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya membagi beberapa amal ibadah yang ada hubungannya dengan niat. Wa'lam annal a'mala tanqasimu ila thalathati aqsamin. Ketahuilah, sesungguhnya amal ibadah seseorang itu dibagi menjadi 3 bagian. Ta'atin wa ma'asin wa mubahatin. Ada perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang itu bentuknya adalah taat, ibadah. Ada lagi amal yang dikerjakan oleh seseorang itu adalah perbuatan maksiat. Ada lagi perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang itu bentuknya adalah mubah. Lantas apa hubungannya niat dengan 3 perkara tersebut? Ini yang perlu kita kaji pada saat ini. Fa'ammal ma'asi fala tataghayyaru an mawdhi'iha bin niyat. Perbuatan yang bentuknya adalah maksiat. Satu contoh. Kita membuat satu contoh. Misalnya kita foya-foya. Mencuri dan lain sebagainya. Yang bentuknya adalah jelas maksiat. Zina. Apakah perbuatan zina ini akan berubah menjadi baik dan tidak berdosa? Apakah mencuri itu lantas akan berubah menjadi tidak berdosa lantaran niat yang baik tersebut? Menurut Imam Ghazali, fala tataghayyaru an mawdhi'iha. Perbuatan maksiat itu tetap maksiat, tidak akan menjadi taat. Ini terkadang orang terkecoh dengan niat itu, mohon maaf. Yang penting kan niatnya baik. Kita nanggap orkes misalnya. Niat kita kan menyenangkan orang, idkhalus surur. Apa dengan tujuan yang seperti ini lantas akan berubah maksiat itu menjadi mendapat pahala? Sama sekali tidak. Fa'ammal ma'asi fala tataghayyaru an mawdhi'iyah. Bahkan sebuah perbuatan maksiat itu akan menjadi tambah besar dosanya. Naam lin niyati dakhala fil ma'asi lain. Benar keterangan yang ada itu seperti itu, bahwa niat tidak seolah-olah tidak ada hubungannya dengan perbuatan maksiat dan tidak bisa mengubah maksiat akan menjadi mendapatkan pahala. Akan tetapi niat juga masuk pada kemaksiatan tatkala maksiat itu diniati dengan niatan yang lebih buruk lagi, maka dosanya adalah berlipat ganda. Sehingga Imam Ghazali menjelaskan, wa huwa annahu idzan tadhafa ilaiha kusudun khabithatun. Contoh, kita mencuri haknya orang lain. Kita mencuri sudah maksiat. Tapi ketika mencuri ini kita tambah dengan niat yang lebih jelek. Apa? Memberikan rasa dendam terhadap orang yang memiliki harta, maka dosa ini akan menjadi berlipat ganda. Kita zina umpama, naudzubillah. Perbuatan zina sudah merupakan maksiat dan berdosa. Tapi tatkala zina diniati dengan niat yang lebih buruk, maka zina akan menjadi berlipat ganda dosanya. Naudzubillah. Contoh, misalnya ada seseorang menzinai anaknya seseorang dengan tujuan agar supaya keluarganya, martabatnya akan menjadi rendah. Maka ini kan juga tujuan yang sangat jelek.
zinanya sudah berdosa, ditambah dengan niat yang jelek, ini akan menambah dosanya. Inilah yang dimaksud dengan niat akan masuk ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Yang kedua adalah at-ta'at. Perbuatan amal ibadah yang berupa taat, ini sangat erat sekali hubungannya dengan niat. Jikalau niat itu baik, maka taat akan mendapatkan pahala. Dan jikalau taat itu didukung dengan niat yang jelek, maka perbuatan taat akan menjadi tidak mendapatkan pahala. Jadi wa ma min syai'in wa hiya murtabatun bin niyati fa aslu khisatiha wa fi tudha'ifi fadliha. Dan amal ibadah itu akan berlipat ganda keutamaannya dan pahalanya, itu pun ditentukan oleh kata niatnya. Yang terakhir adalah al-mubahat. Wa ma min syai'in minal mubahati illa wa yuhtamalu biniyatin aw niyatin yasiru biha min mahasanil qurbat. Perbuatan mubah pada dasarnya adalah tidak mendapatkan apa-apa. Artinya tidak mendapatkan pahala, pun pula tidak mendapatkan dosa. Satu contoh, kita makan. Makan adalah hukumnya mubah. Makan tidak mendapatkan pahala, tidak makan pun tidak berdosa. Akan tetapi perbuatan mubah ini akan berubah. Artinya berubahnya gimana? Perbuatan mubah ini akan terhitung mendapatkan pahala tatkala diniati ibadah. Dan perbuatan mubah ini akan tercatat menjadi perbuatan dosa tatkala diniati dengan niat bermaksiat. Oleh sebab itu di dalam satu hadis, riwayat hadis, dinyatakan kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Banyak sekali amal yang kelihatannya bentuknya bisurati a'malid dunya, yaitu bentuknya seperti amal dunia, makan, minum, mandi, dan lain sebagainya. Itu adalah kategori a'malid dunya, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Akan tetapi kata Nabi, wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Amal tersebut akan menjadi amal akhirat karena apa? Bi husnin niyati, dengan bagusnya niat. Kita makan, kita niati dengan niat agar supaya kuat beribadah. Kita tidur kita niati agar supaya kita bisa kuat bangun malam dan bertahajud. Maka tidur kita akan tercatat mendapatkan pahala. Walaupun pada dasarnya tidur sama sekali tidak mendapatkan pahala. Disinilah nilai ikhlas. Disinilah nilai niat ini akan menentukan dan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita salah niat juga akan menjerumus kita ke dalam jurang neraka. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Hadis ini adalah tafsilun li ba'dil a'mal fima qablahu. Hadis ini adalah merupakan perincian, contoh-contoh daripada orang-orang yang beramal, daripada orang-orang yang mengerjakan amal ibadah. Dicontohkan oleh Rasul, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasul fa hijratuhu ilallahi war rasul. Hadirin yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kajian ilmu tasawuf, ikhlas tidak hanya sekedar mencari ridhonya Allah, tapi ikhlas ada beberapa tingkatan. Sehingga Syekh Nawawi membagi ikhlas itu menjadi 3. Al-awwal ayyaf'ala dzalika khaufan minallah wa hadhihi ibadatul abid. Ada seorang beribadah kepada Allah karena rasa takutnya kepada Allah.
karena rasa takutnya kepada siksanya Allah. Ada seorang mengamalkan sebuah ibadah, ini karena rasa takut pada nerakanya Allah. Ibadah yang model seperti ini adalah tergolong wahadhihi ibadatul abid. Inilah ibadahnya seorang kawuloh, bahasa Jawanya. Budak, seorang pelayan. Dia mengerjakan sesuatu karena takut akan tidak digaji. Karena takut akan dipecat dan lain sebagainya. Maka ibadah yang tingkatan seperti ini adalah masih tingkatan yang nomor 3 dalam beribadah. Terendah. Ada lagi seorang beribadah itu ayyaf'ala dzalika litolabil jannah wathawab wa hadhihi ibadatut tujjar. Orang mengejarkan amal ibadah, satu contoh kita sholat. Tujuan kita sholat agar supaya mendapatkan surga. Tujuan kita sholat agar mendapatkan pahala. Lantas apakah salah orang yang beribadah seperti ini? Tentu saja tidak. Karena ini masih tetap dalam koridor dan kategori ikhlas. Di dalam ayat Al-Quran ditegaskan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal al-ayah. Maka dalam konteks ayat Al-Quran ini oleh ulama-ulama sufi menyimpulkan bahwa amal ibadah yang tujuannya adalah untuk mencari surga, tujuannya adalah untuk mencari pahala. Wa hadhihi ibadatut tujar, yaitu ibadahnya orang yang berdagang. Orang yang berdagang tidak mungkin menjual barang dagangannya tidak berkeinginan ingin mendapatkan laba atau hasil. Pasti semua orang yang dagang ingin mendapatkan hasil. Demikian pula gambaran daripada orang yang sholat adalah seolah-olah dia ingin imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pahala dan surga. Pada puncaknya ikhlas itu adalah mengerjakan amal ibadah karena malu kepada Allah. Mengerjakan amal ibadah ta'diyatan li haqqil ubudiyah, ta'diyatan li syukri wa yara nafsahu ma'adzalika muqassiran. Ibadah yang paling tinggi, ikhlas yang paling tinggi adalah mengerjakan ibadah hanya semata-mata mensyukuri nikmatnya Allah. Yang demikian ini diisyarai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi Muhammad ditegur oleh Sayyidatina Aisyah, khina qama minal lail hatta tawaramat qadamahu. Ya Rasulullah, atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu dzalika ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Afala akunu 'abdan syakura. Sayyidatina Aisyah mengingatkan baginda Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah sampai bengkak kedua kaki panjenengan? Padahal dosa-dosa panjenengan sudah dimaafkan oleh Allah. Jawab daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tentu menuju sebuah keikhlasan adalah sangat sulit. Akan tetapi kita semua tidak boleh putus asa. Sampai-sampai ada seorang ulama yang mengatakan di dalam kitab, yaitu Tambihul Muhtarin, yaitu Fudail bin Iyad, adraknan nasa wa hum yura'una bima ya'maluna fasaru al'ana bima la ya'maluna, katanya Fudail bin Iyad. Tempo dulu saya menemui manusia, dia pamer dengan amal ibadahnya, dengan apa yang ia kerjakan, dengan apa yang mereka kerjakan. Tapi sekarang aku menemukan manusia selalu pamer dengan apa yang ia tidak kerjakan. Dari sini sulitnya luar biasa menuju keikhlasan itu. Sampai-sampai banyak ulama memberikan sebuah komentar, Masya Allah.
Ya'qub al-Makful al-Mukhlis man yaktumu hasanatahu kama yaktumu sayyi'atahu. Orang yang benar-benar mukhlis, orang-orang yang benar ikhlas adalah yaitu orang yang mampu menyimpan amal kebaikannya seperti halnya ia menyimpan rapat-rapat keburukannya. Kalau ini dijabarkan dengan yang sangat luas, tentu logikanya seperti ini. Kita kan tidak mau aib kita kelihatan orang lain. Yeah. Kejelekan kita, kebodohan kita, tentunya jikalau kelihatan orang lain malu. Tapi apakah kita bisa malu ketika amal kebaikan kita dilihat oleh orang lain? Justru terkadang kita menjadi tambah bangga, merasa tambah hebat dan lain sebagainya. Dan inilah Masya Allah, ikhlas itu di sana. Sehingga Imam Ghazali ketika ditanya tentang ikhlas, definisi daripada ikhlas, Imam Ghazali memberikan komentar di dalam kitab Ayyuhal Walad. Wa sa'altani anil ikhlas huwa ayyakuna a'maluka kulluha lillah, kata Imam Ghazali. Ikhlas adalah semua amalmu seluruhnya adalah untuk Allah. Seluruh amal ibadahmu adalah untuk mencari ridho Allah. Wala yartahu qalbuka bimahamidin nas. Sedikit pun hatimu tidak menoleh pada pujian-pujian manusia. Wala yubali bimadhammatihim. Dan kamu tidak memperdulikan caci makian orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua atas inayah Allah, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah orang-orang yang ikhlas. Amin, 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 amin. Terima kasih Kiai atas semua penjelasan tadi yang sangat luas dan sangat bermanfaat, diambil dari berbagai referensi kitab kuning yang dibawa jenengan tadi. Tadi itu jenengan menjelaskan bahwasannya maksiat tidak berubah dengan adanya niat Kiai. Artinya ketika kita atau naudzubillah kita melakukan maksiat, meskipun diniati baik itu tidak merubah maksiat tersebut menjadi baik. Namun begini Kiai, apakah ketika diniati baik, seperti contohnya kalau cerita yang berkembang itu kan Sunan Kalijaga dulu pernah menjadi seorang perampok Lokajaya Iya. Ya, itu beliau merampok karena melihat kondisi sekitar kan banyak rakyat yang menderita kelaparan. Akhirnya beliau merampok para saudagar-saudagar yang pelit itu ya. Lah ini kan merampok kan enggak boleh ya Kiai. Tapi niat semacam niatnya Sunan Kalijaga itu baik. Lah apakah dari penjelasan jenengan tadi bahwasannya perbuatan maksiat itu tidak bisa diniati apapun, artinya niatnya itu sudah enggak berpengaruh gitu ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada dasarnya memang seperti itu. Fal ma'asi fala tataghayyaru an mawdhi'iha binniyah. Kemaksiatan itu tidak akan bisa berubah dengan niat. Seperti yang dicontohkan tadi, kita mencuri ya. Niat baik. Apakah mencurinya akan menjadi mendapatkan pahala? Tidak. Yang pasti kan tidak. Nah, kalau niatnya itu sendiri, apakah itu ditulis sebagai amal baik? Niatnya bukan pekerjaan maksiatnya. Kan kalau di keterangan yang pernah saya dengar, kita niat baik saja tanpa mengerjakannya katanya ditulis itu Nah, apakah niatnya itu sudah menjadi kebaikan Kebaikan sendiri tanpa melihat oh ini ya tetap ini maksiat ditulis dosa, tapi niatnya yang baik itu gimana Di dalam beberapa referensi kitab, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu khairun min amali, lebih baik daripada perbuatannya. Di sana ada asbabul wurudnya. Ada seorang sahabat yang ingin menggali sumur, akan tetapi didahului oleh orang kafir.
didului oleh orang kafir. Sehingga sahabat ini tidak sampai mengerjakan amal ibadah. Konteksnya adalah tetap ibadah. Tetap ibadah. Gitu. Niatnya itu. Niatul mu'min khairun min amali. Dan hadis ini kedudukannya ada yang mengatakan maudhu. Oh, bahkan maudhu. Tapi tidak. Hadis ini adalah hanya tingkatannya dhaif. Bukan maudhu. Artinya di fadhailul a'mal itu di bisa fadhailul a'mal bisa dipakai. Bahkan ada satu cerita niatul mu'min khairun min amali, ada ini kan berkaitan erat sekali dengan hadis yang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Sehingga kelak nanti di yaumul akhirah itu ada orang yang menerima pahala haji, jihad, sedekah. Betul. Okay. Ketika orang ini menerima buku amal catatan, dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikembalikan? Karena ia tidak merasa pernah mengerjakan ibadah haji. Ia tidak pernah mengerjakan ibadah sedekah. Ia pun tidak pernah jihad fisabilillah. Tapi kenapa di dalam buku catatan amal itu banyak sekali pahala-pahalanya? Ini dikembalikan. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang ini pernah niat ingin mengerjakan haji, pernah niat ingin berjihad fisabilillah, pernah niat ingin bersedekah. Dari niatnya saja ini adalah sudah ditulis. Niatnya baik. Tapi kan perlu pembuktian, nanti tidak cukup dengan niat. Ya, terima kasih ya. Artinya tadi tidak ada pengaruh sama sekali. Tidak ada pengaruh sama sekali. Tapi dalam konteks fikih beda. Mohon maaf. Beda lagi. Artinya gini. Dari alur cerita Sunan Kalijogo merampok orang saudagar yang pelit. Ya. Ini dalam konteks fikihnya kan gini. Nuwun sewu. Mohon maaf. Di Al-Qur'annya kan khudz min amwalihim shadaqatan. Khudz, ambillah. Bahkan di zamannya Sayyidina Umar dipaksa harus berzakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum al-ayah. Itu kalau kita melihat itu dari sisi itu mungkin Sunan Kalijogo mungkin saja itu. Dari konteks fikihnya karena dia tidak berzakat, karena dia tidak bersedekah dan lain sebagainya. Yang diambil akhirnya bagian zakatnya tidak lebih. Artinya tidak lebih. Kalau memang benar-benar itu adalah niatnya Sunan Kalijogo, ya itu bukan maksiat. Bukan maksiat. Tetap ibadah. Niatnya ya baik dan itu bukan maksiat juga. Maksiat, bukan terima maksiat. Kasih. Dan ini gini ya. Tadi kan poin atau hadis yang jenengan bacakan mengenai innamal a'malu binniyat. Sedangkan kita tahu bahkan sudah tidak asing lagi bahwasanya ini menjadi dasar dalam beberapa kajian ilmu fikih tentang niat. Nah, sedangkan niat dalam ilmu fikih adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Nah, ini bagaimana dengan korelasi hadis ini dengan adanya ikhlas itu, Kiai? Artinya kan kalau niat dalam masalah rukunnya sholat, yaitu niat kan harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, apakah ini nanti ketika dilarikan ke bab ikhlas, apakah ini niat seperti itu atau azam itu masuk niat ya, Ki? Gitu, mohon penjelasannya, Ki. Jadi menurut fikih beda. Niat dengan azam itu. Sudah sangat jelas sekali. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'li, itu niat. Azam itu kan jauh sebelum mengerjakannya. Jauh sebelum mengerjakannya. Maka dalam kajian tasawuf yang saya ketahui, jadi orang itu bisa selamat dari penyakit riya. Ikhlas itu bisa di awal, riya itu bisa masuk di awal ketika ibadah. Awal kita mengerjakan. Contoh, sebelum kita sholat, ini sudah ada benih-benih kita mengerjakannya adalah tujuannya bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Ini kan munculnya riya itu di awal ibadah. Sebelum ibadah sudah ada benih-benih riya itu. Ada lagi riya itu ketika di tengah-tengah orang mengerjakan amal ibadah. Satu contoh, ketika kita mengerjakan sholat,
lantas ada orang yang melihat dan ingin memujinya, anggapan kita. Kemudian kita sholat, kita panjangkan. Memanjangkan sholat karena ingin dipuji oleh orang lain, ini benih riya muncul di tengah-tengah amal ibadah. Dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, ini ada satu pendapat, mudah-mudahan orang yang beribadah seperti ini masih mendapatkan pahala. Oh gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Didoakan. Didoakan. Karena apa? Munculnya riya itu ada di tengah-tengah, tengah-tengah. bukan di awal. Kan di awal gitu. Ada lagi orang yang riya itu setelahnya amal ibadah, setelahnya beramal ibadah. Dengan mengungkit mungkin. Dengan menceritakan, mempublikasikan, dan lain sebagainya. Kalau yang seperti ini gimana? Lah, itu katanya di dalam kitab Tambihul Muhtarin, orang yang mengaku ikhlas, Nggih. itu justru tidak ikhlas. Dari sulitnya ikhlas itu di sana. Sulit. Orang yang merasa dirinya sudah bisa ikhlas, itu berarti ujub. 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 Bangga ya. Bangga. Berarti membanggakan diri ini akan menghapus amal, dan penyakit ini munculnya adalah setelahnya beramal ibadah. Dan itu seluruhnya terhapus ya? Iya. Waduh. Naudzubillah. Naudzubillah. Mudah-mudahan makanya disitulah sulitnya orang menuju ikhlas itu sampai segitunya. Gitu. Berarti dalam kajian tasawuf, niat itu tidak sama dengan kajian fikih. Tidak sama, nggih. Artinya konteks ikhlasnya. Konteks ikhlasnya. Bukan niatnya. Bukan niatnya. Terus sesuai dengan yang jenengan terangkan tadi, bahwasanya Syekh Nawawi nggih membagi masalah ikhlas itu menjadi 3 tadi. Yang menarik yang saya ingin tanyakan adalah mengenai jenengan tadi mengatakan ada ibadah yang takut neraka, ada ibadah yang pingin surga, ada ibadah yang karena syukur dengan ceritanya Kanjeng Nabi tadi. Lah sekarang gini ya yang berkembang, ibadah tapi untuk menggugurkan kewajiban. Wah, aku pokok sholat wis penting mari, yang penting gugur kewajibanku. Dia dikatakan takut neraka juga ndak, wong dia masih dia takut kepingin surga pun dia itu cuma ibadahnya itu tok dengan niatannya seperti itu. Lah kalau niat seperti ini gimana? Apa masuk kategori 3 apa sudah di luar niat ibadah karena menggugurkan kewajiban? Jadi seperti di dalam konteks bab puasa itu kan, ada saumil umum, saumil khusus, saumil khususil khusus kan gitu. Jadi ibadahnya orang yang berpuasa umum itu kan ibadah yang hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi dia apakah mendapatkan pahala? Kan gitu. Wallahu a'lam kan. Kita tidak tahu. Bahkan ibadah kita sendiri tidak tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Ini kan nggak mengerti kita itu. Cuman dalam konteks kajian ini dengan beda. Maka ibadahnya orang yang sholat yang hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ini kan mohon maaf. Anta'budallaha ka'annaka taro fa illam takun tarohu fa innahu yaraka. Lah ini ibadah yang sangat tinggi sekali kan. Lantas ibadah kita ini sampai pada tingkatan yang mana kan gitu. Kan hanya menggugurkan syaratnya sudah betul, rukunnya sudah betul. Lah ikhlas apa enggak ini? Padahal di dalam kajian hadis tadi itu yang menentukan kita memperoleh pahala dan tidaknya adalah tingkat keikhlasan. Maka seolah-olah orang yang hanya sekedar memenuhi kewajiban toh, apakah termasuk dikategorikan ikhlas? Salah satu 3 itu. Salah satu 3 ini saya kira ya tidak. Waduh, wah ini perlu. Karena orang beribadah itu ya harus ingin surga atau harus takut neraka atau mencari ridho Allah kan. Itu yang tertinggi. Kalau ini enggak semuanya. Enggak semuanya. Berarti menurut jenengan bukan ikhlas ya? Bukan ikhlas. Tapi kalau mendingan ya mendingan orang ini ya daripada yang enggak sholat. Oh iya. Itu timbangannya ini ya. Timbangannya yang agak rusak ini. Ini dialog kita semakin malam semakin menarik. Terus gini,
kan di zaman-zaman seperti ini kan dunia digital sudah berkembang ini ya. Termasuk media sosial, Facebook dan lain sebagainya. Di situ digunakan untuk biasanya ya, untuk membranding, untuk apa mensiarkan tentang kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan sosial ya. Semacam membagikan apa gitu. Lah, kalau branding ibadah itu sebenarnya apakah mempengaruhi keikhlasan atau tidak? Terima kasih. Kita melihat konteks zakat dan sodako itu sangat berbeda sekali. Zakat, nggih. Kenapa sodako itu harus dirahasiakan? Sampai ada satu hadis, sodako tu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sodako yang sirri, yang tidak kelihatan dan dirahasiakan, itu adalah tudfi'u ghadabar rabbi. Tapi lantas kenapa zakat itu harus dipertontonkan, harus dipublikasikan, dibrandingkan dan sebagainya? Itu pada dasarnya adalah ilatnya, alasannya adalah agar supaya orang itu menyontoh amal ini. Maka dari konteks ini, lebih-lebih bagi seorang tokoh yang menjadi panutan, jikalau amal ibadahnya terus disimpan dan tidak ada yang mengetahui, lantas bagaimana orang lain akan menyontoh amal ibadah tersebut? Satu contoh seperti ini. Ada seorang kiai tidak mau ke masjid. Takut tidak ikhlas kan gitu. Takut tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Ya. Maka ibadah di rumah saja agar supaya bisa ikhlas. Padahal ini seorang tokoh, seorang panutan. Tidak mau ke masjid. Lantas lalu bagaimana kalau perbuatan seorang tokoh ini dicontoh oleh masyarakat umum? Oh, kiainya saja tidak ke masjid, apalagi saya. Masjidnya sepi akhirnya. Akhirnya kan masjidnya sepi. Maka branding amal ibadah yang seperti itu adalah, saya kira tidak apa-apa. Karena ikhlas itu adalah perbuatan hati. Senyampang hati kita itu kuat, senyampang hati kita itu kuat. Maka melahirkan amal ibadah adalah tidak termasuk kategori pamer atau riya. Berarti kembali lagi ke masalah hati, Masalah hati. Artinya branding itu ya silakan saja, asalkan tetap niatnya diluruskan. Lah sekarang gini Kiai, tadi kan jenengan sempat menyinggung bahwasannya pahala sebuah ibadah itu bisa, atau ikhlas itu sendiri terhapus dengan adanya mengungkit-ungkit amalnya dia, atau mungkin dengan menyakiti, kita memberi seseorang tapi dengan menyakiti, umpamanya uang dilemparkan gitu, tidak sopan. Nah, saya juga pernah mendengar bahwasanya di Al-Qur'an diterangkan bahwasanya itu menghapus pahala, Kiai. Nah, artinya begini ya, Kiai. Kalau ikhlas itu datangnya atau dilihat dari hati, Kiai, apakah pekerjaan yang membatalkan ikhlas itu apakah juga melihat tujuannya, Kiai? Artinya, Kiai, kalau orang mengungkit-ungkit ibadahnya umpamanya, oh aku iki biyen sing bangun masjid, aku iki biyen yang nyumbang ini, tapi niatnya itu untuk supaya dicontoh umpamanya, tapi dia mengungkit. Apakah ini dengan hanya mengungkit meskipun tujuannya baik juga menghapus pahala atau gimana? Atau mungkin dengan cara menyakiti seseorang agar dia lebih semangat bekerja. Kamu iki ojo ngemis tok, nyok tapi duit ndak pantas enggak, kan kadang menyakiti. Gimana Kiai penjelasannya? Ini di dalam Al-Qur'an sendiri kan sudah jelas. Fa insawa di dalam bab sedekah kan. Jadi la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. La tubtilu shadaqatikum. Janganlah kamu membatalkan amal sedekahmu bil manni wal adza, dengan cara mengundat-undat atau menyakiti. Salah satu contoh seperti ini. Ada seorang membawa proposal. Ya saya kasih. Ini kan juga memberi ini. Memberi. Tapi pemberian ini diembel-embeli dengan menyakiti. Menyakiti. Iki saiki tak kei
tapi meneh ojo balik maneh. Seperti mana? Ini kan juga menyakiti. Nggih, nggih. Maka amal yang model seperti ini adalah batal. Batal. Sama sekali tidak mendapatkan pahala. Malah kalongan duit. Malah kalongan duit. Tidak mendapatkan pahala, sudah hartanya habis, tidak mendapatkan apa-apa kan gitu. Kalau tujuannya baik juga enggak boleh nggih, nggih. Tujuannya baik ya kurang baik hal yang seperti itu dikerjakan kan. Nggih, Nah, nggih. ya mendingan ya kita ambil aman saja Ambil aman nggih. agar supaya amal ibadah kita ini tetap diterima oleh Allah diselamatkan, nggih. Subhanahu wa taala kan gitu. Amin, amin. Pada dasarnya gini Ustadz ya. Yang penting itu hati kita kan, hati kita kan. Sampai ada satu cerita di dalam, kalau tidak keliru, di dalam kitab tafsir As-Sawi itu. Nggih. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat seseorang yang berpakaian jelek sekali kan. Berpakaian jelek sekali. Lantas ditanya oleh Nabi, "Alaka malun?" gitu. Nggih, nggih. Apakah kamu memiliki harta? Apakah kamu memiliki harta? Naam ya Rasulullah katanya. Saya punya harta. Punya harta. Tapi kenapa bajumu kok jelek? Gitu. Lah ini kan konteksnya beda ini. Nggih, nggih. Konteksnya Nabi, akhirnya Nabi mengatakan fa'amma bini amati rabbika fahadis. Maka berpenampilan yang ganteng, berpenampilan yang baik, berpenampilan yang Kece. sekiranya bisa menarik orang. Menarik orang. Ini kan kembali kepada hati kita. Betul, nggih, nggih. Ketika kita berpenampilan adalah untuk pamer, maka tidak ikhlas. Nggih, nggih, Ya. nggih. Tapi ketika kita itu berpenampilan yang bagus seperti ini adalah untuk tahaddus bin ni'mah, maka ini dipersilakan di dalam Al-Qur'an itu. Fa'amma bin ni'mati rabbika fahadits. Jadi konteksnya itu adalah kembali kepada hati. Ketika kita beramal dengan branding fa'amma bin ni'mati rabbika fahadits. Jadi kita mendapatkan nikmat yang luas, lalu kita bersodako dan lain sebagainya. Apalagi agar supaya orang-orang menyontoh kan. Lebih-lebih kita sebagai seorang panutan di masyarakat. Maka ini sangat dibutuhkan sekali itu. Nggih, nggih. Artinya fahadits itu menceritakan tapi tetap Tidak harus sombong. menjaga hati. Menjaga hati kita. Nah, ini yang perlu diketahui. Kadang kita ya memang tahu dalil ya, Ki. Kadang ada orang tahu dalil, wah amma bin, loh saya itu cuma tahadus bin nikmat. Nah, seolah-olah itu bagus, tapi hatinya tidak bisa dijaga, tetap saja itu. Makanya dalam satu riwayat hadis qudsi hadis apa itu? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'mali wa ajsamikum walakin innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum kan gitu ya. Wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu melihat hati kamu dan amal kamu. Maka disinilah ibadah hati ini sangat luar biasanya, karena hati selalu dipandang oleh Allah itu. Menarik sekali ya. Ini semakin panjang tidak apa-apa. Ini saya juga pernah ada semacam makalah ya. Ini mungkin bisa dijelaskan. Al-amal li ajlin nas riya syirik. Syirik. Terus tarkul amal li ajlin nas riya ya. Iya. Kita beramal karena manusia itu syirik sogir. Iya. Terus kita meninggalkan amal tersebut karena takut manusia li ajlin nas, itu riya. Loh ini seharusnya gimana? Itu memang terkadang makalah-makalah yang seperti itu memang sulit untuk kita cerna. Tapi di dalam kitab Tambihul Muhtarin ada penjelasan yang bisa kita tangkap yang mudah sekali itu. Ini sebagai jawabannya seperti ini. Sebelumnya ada satu riwayat gini. Wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salli alaihi. idza jaa asy-syaitanu ila ahadikum wa huwa yusalli faqala innaka mura'in falyazid hatulan. Ini jurus yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengalahkan setan yang menggoda kita ketika kita beribadah.
Jadi setan itu terkadang mengendori kita agar supaya kita tidak beribadah. Itu Masya Allah luar biasa setan itu. Khawatir Dan riya itu ya. munculnya setan itu ketika kita sholat. Nggih. Sehingga Nabi mengatakan, jikalau ada seorang setan, jikalau ada setan yang datang kepada salah satu di antara kamu, dan kamu dalam keadaan sholat, lalu setan itu mengatakan kepada kamu, inna kamu ro'in, sholat kamu ini pamer. Kok sholat kamu ini pamer. Lah ini kan seolah-olah ingin meruntuhkan agar supaya orang ini tidak jadi sholat. Maka jawab Nabi, fal yazid hatulan, kata Nabi. Sing suwe awakmu sembahyang. Oh, gitu. Tambah ono sing suwe. Cek ini apa? Agar supaya setan ini cek kapok ngoten. Nggih. Maka ada satu kisah itu. Ada seorang iblis pernah disiksa oleh Wali Junaid Al-Baghdadi selama 10 tahun itu. Disiksa gimana? Disiksa. Selama 10 tahun itu. Disiksa gimana itu, Ki? Iblis ini mendo-mendo ingin menjadi santrinya wali tersebut. Oh, nggih. Akhirnya ketika seorang wali mandi, dipersiapkan airnya, ketika Wali Junaid naik ke musola, sandalnya dibetulkan dan lain sebagainya. Wali Junaid tahu ini bahwa ini adalah iblis. Nggak beres santri. Nggak beres ini santri ini akan menggoda saya. Dari sisi mana? Lah kan itu. Ingin menggoda itu. Makanya kalau seorang kiai, ya iblisnya iblis kiai gitu. Oh. Kalau hanya santri seperti saya, ya iblisnya cuma santri. Nggih. Jadi beda iblisnya itu. Dan akhirnya iblis pamitan itu selama 10 tahun itu. Bahkan iblis menggoda dari sisi ujubnya kepada Wali Junaid Al-Baghdadi. Masya Allah, Wali, sedikit pun saya tidak melihat engkau itu pamer dalam ibadah panjenengan. Kan ini ingin menggoda agar supaya ujub ini. Iblis itu memuji ibadahnya Wali Junaid Al-Baghdadi. Akhirnya diusir itu sama Wali Junaid. Saya semenjak kamu datang ke sini, saya tahu bahwa kamu itu adalah iblis. Dan sengaja aku biarkan dan aku siksa selama 10 tahun di sini katanya. Tapi kita jangan coba-coba ini ingin menyiksa iblis. Tapi kata Nabi, ingin mengalahkan iblis seperti itu. Jikalau ada iblis datang kepada kita dan mengatakan, innaka muro'in, kamu adalah orang yang riya. Kalau logikanya kan seperti ini, berhenti saja kamu beribadah ya. Berhenti saja kamu menjadi seorang pejuang kan. Berhenti saja kamu memperjuangkan NU. Kamu riya kamu ini. Pamer. Berhenti saja. Itu godaannya. Godaan iblis itu yang menggoda itu. Kalau seperti itu ya kata Nabi bagaimana? Semakin fal yazid tulan. Ya harus semakin semangat. Betul. Mudah-mudahan semangat semua ini yang memperjuangkan Nahdlatul Ulama ini. Allahumma amin. Kan gitu ya. Artinya ya dalam proses itu memang ketika ada godaan seperti itu terus saja ya. Nggak boleh berhenti. Iya, betul. Kemudian kelanjutan daripada keterangan itu adalah seperti ini. Wa kana Al-Fudzal bin Iyad yaqulu al-amalu li ajlin nasi riyaun. Beramal karena manusia adalah riya. Tapi watarkul amali li ajlin nasi syirkun. Meninggalkan amal karena manusia adalah syirik. Wal ikhlas ayyu afiqallahu minhuma. Ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kita dari keduanya. Sesuai dengan yang ditanyakan tadi itu, meninggalkan amal karena seseorang adalah syirik. Ini maksudnya bagaimana? Kan gitu. Ini dijawab di sini. Qultu wa makna tarkul amali ajlin nasi alla yuhibba ayya'mala illa fi mahal yahmaduhun nasu fihi. Fa illam yajid man yahmaduhu tarokal amal. Maksudnya seperti ini. Dia itu beramal, mengerjakan amal ibadah di tempat-tempat
yang tempat itu biasanya dipuji oleh orang. Yang akhirnya orang ini tidak beramal ibadah karena tidak ada yang memuji. Nggih, nggih. Jadi sama pada prinsipnya, ada meninggalkannya itu karena tidak ada yang memuji tadi itu. Maka itu dosanya Lebih. lebih berat lagi daripada beramal. Nggih, nggih, nggih. Kalau kita lihat dari sisi ininya, beramal riya ini kan masih ada untungnya karena mengerjakan. Tapi ini meninggalkan, toh masih ingin Tomaknya. dipuji kan? Ini puji. Contoh seperti ini logikanya. Kita bersodakoh, Sedekah. ingin Dipuji. riya kan? Nggih. Tapi tidak sodakoh, ingin dipuji. Ulah, soalnya ndak sedekah. Salah gak sodakoh, ingin dilem kan? Makanya ada keterangan tadi itu. Nggih, Seperti Fudail bin Iyad. Saya dulu melihat orang yang riya itu pamer dalam amal ibadahnya. Tapi sekarang aku melihat orang yang pamer pada apa yang tidak dikerjakan. nggih. Mohon maaf. Dia seolah-olah seperti orang yang alim, padahal tidak memiliki ilmu apa-apa kan. Bahasanya seperti itu kan. Dia tidak pernah bersedekah, tapi seolah-olah ada di depan sendiri. Nggih. Tukang nyarno biasanya. Mohon maaf ya, bukan semuanya tukang siaran. Tukang narik urunan. Iya. Artinya wis pokok dipuji, dicela itu tetap Iya. stabil lagi. Iya, stabil. Itu Iya. tanda-tanda orang yang ikhlas memang seperti itu. Nggih, nggih. Saya lanjutkan dialognya, Monggo, Kiai. monggo, monggo. Di dalam lanjutan hadis innamal amalu binniyati wa innamal likulli wa innamal likulli Likulli imri'in ma nawa. nawa. Nggih. Itu kan merupakan sebuah atau buah dari niat Niat tadi. atau ikhlas ya, Kiai. Sedangkan gini, Kiai, di tradisi Nahdlatul Ulama kan sudah banyak terkenal itu amalan-amalan yang di situ katanya menarik rezeki, seperti membaca waqiah ya, waqiah, terus sholat duha ya. Nah, terus ini seumpama ya, dia itu mengamalkan waqiah, mengamalkan sholat duha, benar ada tujuan lillahi ta'ala, tapi tujuan lain juga ada ya, semacam dia banyak hutangnya ingin lunas, Iya, dia susah tok pingin sugih itu ya. Itu apakah dengan tujuan-tujuan duniawi semacam itu apakah menggugurkan niat ya? Kok menggugurkan keikhlasan ya? Insya Allah tidak. Tidak. Karena dari membacanya Al-Quran sudah mendapatkan pahala. Membaca waqiah. Nggih. Itu bukan berarti mohon maaf ya. Nggih, nggih. Jadi memang ada anjuran-anjuran dari beberapa keterangan diperintahkan fadilah daripada membaca waqiah. Sampai ada satu keterangan lam yusibhu faqotun kan gitu. Lam yusibhu faqotun. Barang siapa membaca waqiah maka tidak akan menjadi miskin kan itu. Itu kan merupakan maziyah atau keistimewaan daripada membaca waqiah itu sendiri. Tanpa diniati seperti itu, dia sudah mendapatkan sebuah jaminan. Nggih. Tanpa ada niat nggih. Tanpa ada niat. Nggih. Lantas bagaimana kalau ada seseorang membaca surat waqiah dengan model niat-niat yang seperti Niat dunia jadikan jelas kata-kata niat itu. nggih. Lah ini sama halnya di dalam kajian itu Arba'in Nawawi, Nggih. ada seorang haji ya, Nggih. niatnya dua. Niatnya adalah berdagang juga berhaji. Berhaji nggih. Jadi niatnya membawa rokok, niatnya ingin dagang rokok ke sana. Nggih. Niatnya Rokok. ingin dagang rokok. Di sana jawabnya adalah dilihat dari al-ba'ithnya, apa yang mendorong itu? Nggih. Apa hajinya, apa jual rokoknya gitu. Yang dominan. Yang dominan untuk ia berangkat ke sana itu. Nggih. Jadi yang dominan kita membaca waqiah Nggih. itu adalah agar supaya mendapatkan rizki yang berlimpah ruah, Nggih. atau yang dominan adalah ingin mengerjakan membaca Bacaan. waqiah karena fadilahnya seperti itu. Nggih. Ini nanti kalau
kalau dilihat dari dominannya, seumpama dominan yang duniawi, Wah ini, kalau dominan yang duniawi, maka ini dikhawatirkan tidak mendapatkan apa-apa. bukan ikhlas ya, Kiai? Bukan ikhlas. Iya. Tapi jika hanya dia tahu fadilahnya waqiah, Ya, terus ia mengerjakan karena fadilah waqiah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Iya. Kalau dibaca 41 kali selama 40 malam dan lain sebagainya, atau dibaca 1000 kali selama 1 minggu, atau dibaca setelahnya sholat asar 14 kali, subuh 1 kali, itu kan ada fadilah-fadilah tersendiri. Iya, iya. Kalau niat kita hanya sebatas ingin mengerjakan karena fadilahnya adalah sangat luar biasa, maka tidak sampai menggugurkan amal ikhlas kita. Nah, ini yang kadang tidak dipahami kita, Kiai. Kadang tidak dipahami sehingga ya itu tadi kata jenengan yang dominan kekuatan dunianya malah. Supaya aduh ben sugih. Jangankan sholat waqiah, kita sholat yang mendorong dominan kita mengerjakan sholat agar supaya rizkinya lancar. Kan ini beda lagi kan. Padahal sholat itu kan juga ada jaminan ke sana. Mur ahlaka bis sholah fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasib itu. Itu sholat itu. Jadi Rasulullah pernah itu memberi resep kepada sahabat Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis sholah fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasib, kata Nabi. Nah ini kalau salah menanggapi ya salah juga ya. Salah juga kan. Artinya sholat kayak tadi itu. Kayak tadi itu. Padahal ini sudah ada jaminan tersendiri. Yang penting kita sudah mengerjakan dengan ikhlas, insya Allah. Jaminan-jaminan itu akan diberikan semua oleh Allah. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita, Kiai, supaya ndak dominan ke tujuan duniawinya untuk mengamalkan seperti waqiah salat duha itu, Kiai ya. Terus ada yang saya penasaran, Kiai. Ini kan membahas tentang ikhlas, Kiai. Sedangkan dalam Al-Quran ada nama surah Al-Ikhlas. Tapi ketika membaca terjemahnya itu membahas tentang tauhid, Kiai. Ini mungkin bisa memberi pencerahan kepada saya dan pemirsa, Kiai. Pada dasarnya ikhlas itu kan yakin sekali kepada Allah itu. Ikhlas itu pada dasarnya adalah sangat yakin, imannya sangat kuat bahwa segala sesuatunya ini Allah yang menentukan. Jadi sangat erat sekali hubungannya dengan keimanan, dengan ketauhidan, ikhlas itu. Artinya, apa yang kita harapkan kepada selain Allah? Toh selain Allah ini tidak ada yang mampu. Hanya sekedar bisa memuji. Dan pujian itu tidak akan abadi. Kan ya? Hanya sebatas di dunia. Itu pun dibatasi oleh usia kita. Setelah kita mati apa masih tetap memuji kita? Kan belum tentu. Tapi kalau kita ikhlas dan hubungannya dengan surat Al-Ikhlas tadi itu tauhid, kita sangat kuat sekali ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya adalah tidak hanya di dunia, adalah di alam akhirat nanti. Maka ada ayat Al-Qur'an, "Faman kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi hartsihi. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Lah ancamannya ini loh. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak ada bagian sama sekali nih kalau orang tidak ikhlas itu. Jadi taubahnya seperti orang yang tidak beramal, orang yang tidak ikhlas itu. Dan bahkan ikhlas di dalam sodako itu luar biasa. Ada yang menyontohkan ikhlas dalam sodako itu taubahnya seperti orang yang membuang air besar. Itu baru dikatakan bisa ikhlas. Oh gitu. Iya. Artinya ketika masih mengingat amal kita itu masih belum ikhlas katanya. Kan itu ikhlas tingkat tinggi itu. Kalau orang buang air besar kan wis lali. Sudah lupa pada apa yang ia buang, bentuknya seperti apa kan. Ini ada lagi, Kiai. Dalam doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kan ada minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Itu kan gitu, Kiai. Artinya orang yang berdoa, di situ doanya ada tujuan akhirat, ada tujuan dunia, ini mendapatkan pujian dari Allah, Kiai.
Beda yang atasnya itu orang yang berdoa tapi hanya meminta dunia. Nah, artinya mencampur-campur gini enggak apa-apa ya, Ki. Mencampur tujuan-tujuan ini, Ki. Artinya kan kita itu bukan berarti dalam konteks ayat tersebut Nggih, nggih. itu tidak ada hubungannya sekali dengan niat, Oh, bukan niatnya, Ki. tidak ada hubungannya dengan niat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya Hasanah. wa fil akhirati hasanah. Ulaika Wakin jenengan yang anu. hafal ini. Ulaika lahum nasibum. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. mimma kasabu kan. Nggih. Kan sangat jelas sekali. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan, ada yang berdoa, Meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. hasanah. Ya Allah, berikan kebaikan kehidupan dunia yang hasanah. Ini kan layak sekali kan. Nggih, nggih. Karena ad-dunya mazru'atul Akhir. akhirat kan gitu. Bagaimana mungkin orang itu bisa hidup nikmat di akhirat kalau di dunianya sendiri tidak bisa mazro'ah, tidak bisa menanam kebaikan kan. Nggih, nggih. Maka ini tidak ada konteks dalam ini hubungannya dengan niat, tidak. Memang kita bukan, nggih. diperintahkan hidup seimbang itu antara dunia dan akhirat itu Bukan masalah mintanya ya. bukan Ki? masalah niatnya, Oh, bukan masalah niatnya. bukan masalah niat. Maksud Niat saya dunia. gini, maksudnya gini, Kiai. Orang niatnya itu dicampur-campur, Kiai. Karena iki kan oleh Gusti Allah kan ngongkon apa doa untuk dunia hasanah, artinya saya ingin surga dan saya ingin kaya di dunia gitu. Kan Itu gimana? Ki? wajar-wajar saja Wajar, itu gitu? manusia kan Oh, nggih. minta kehidupan yang nyaman. Itu kan Masya Allah luar biasa. Tidak Tidak mempengaruhi. mempengaruhi keikhlasan. sama sekali Nggih. dalam keikhlasan. Nggih, terima kasih, Kiai. Bahkan mohon maaf, untuk merebut sebuah jabatan saja itu bukan berarti tidak ikhlas. Merebut sebagaimana. Nggih, kok bisa, Kiai? Iya. Asalkan niatnya baik kan gitu. Asalkan niatnya baik kan. Contohnya, Kiai. Contohnya seperti ini. Pernah Gus Dur itu dihujat kan. Nggih, nggih. Kenapa harus jadi presiden? Kok gak jadi kiai saja ngajar? Ya. Kenapa harus berebut jabatan di sana kan? Nggih, nggih. Bahkan cenderung disalahkan oleh beberapa ulama kan. Tapi terkadang kita lupa di dalam kitab Ta'limul Muta'alim sangat jelas sekali. Nggih. Allahumma illa idza talabal jahalil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa tanfidhil haq wa izaziddin. Diperbolehkan ini. Nggih, nggih. Allahumma, saya tidak tahu lagi loh ini. Katanya pengarang kitab. Nggih. Kalau memang tujuannya baik untuk mencari sebuah jabatan tersebut, maka silahkan sah-sah saja. Dengan catatan tujuan memperoleh sebuah jabatan itu adalah lil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Apakah salah? Kan tidak ini. Nggih, nggih. Wa tanfidhil haq untuk melestarikan kebenaran. Jikalau sudah kebenaran ini tidak kelihatan karena dipegang oleh orang-orang yang dolim misalnya, lantas apakah kita diam? Di mana kebenaran ini akan bisa tegak? Maka kita harus tampil. Maka kita harus tampil. Nggih, nggih. Entah jadi apa ini. Wa tanfidhil haq. Wa i'zaziddin untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama kita. Lah ketika jabatan ini diperebutkan oleh orang-orang yang selain kita, lalu bagaimana Islam ini? Ketika dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, Iya. maka dalam konteks ini sah-sah saja katanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Bahkan itu dalam bab niat itu. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim tidak termasuk kategori orang yang tidak ikhlas. Ikhlas ini mencari sebuah jabatan dikatakan ikhlas tetap. Karena hatinya ini tujuannya adalah baik. Tujuannya adalah. Nah, ini yang sekarang bukan maksiat kan yang jabatan. sekarang mulai luntur dari orang-orang ini, Kiai. Iya. Hanya melihat dohir Ada tanpa melihat niat. saja kan. Asal hujat saja. Asal hujat, orang dikatakan, "Wah, kiai kok seperti ini kan gitu." Nggih. Padahal ini penting sekali harus kita pegang ini kan. Nggih. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya, Kiai, mengenai tema pada malam hari ini, ikhlas itu menjadikan kehidupan kita lebih sukses. Nah, seperti yang ada dalam hadis yang kita bahas tadi, bahwasannya wa man kana hijratuhu itu ya, Kiai, ilallah
wa rasulih. Nah, itu mungkin ini dijelaskan Kiai tentang tema ini kan membahas tentang kesuksesan hidup. Kesuksesan seperti apa sih yang menjadi buah dari keikhlasan ini? Yang seperti dalam hadis yang jenengan terangkan tadi Kiai. Terima kasih. Jadi sukses dalam tanda kutip yang dominan adalah sukses di akhirat. Tapi apakah di dunianya tidak ikhlas? Apakah di dunianya tidak sukses? Saya yakin di Al-Quran sudah jelas kan. Mangkana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Orang ikhlas itu tidak hanya pahala yang diberikan oleh Allah. Orang ikhlas itu tidak hanya surga yang diberikan oleh Allah. Bahkan kesuksesan di dunia akan diberikan oleh Allah. Sebaliknya, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang tidak ikhlas untuk mencari duniawi, nu'tihi minha. Minha itu kan hanya sebagian ini. Hanya sebagian kecil saja. Umpama kita tidak ikhlas, ingin itu, dan ingin ini, dan lain sebagainya. Ini kalau mungkin yang diberikan oleh Allah itu hanya kecil yang diberikan oleh Allah itu. Bahkan di akhiratnya adalah wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya, secara gampangnya seperti ini. Mohon maaf ini. Kalau boleh salah, ya mohon diluruskan. Kiai-kiai yang ikhlas itu masa sih ada yang melarat itu kan gitu. Gambarannya kan mudahnya seperti itu. Itu di dunianya loh. Di dunianya itu. Dari tingkat keikhlasannya kan luar biasa. Tapi bukan ukuran ya, Ki. Tapi bukan ukuran, bukan. Ini dalam kasat mata kita. Kita tidak bisa menilai orang ini ikhlas dan tidak, kita tidak bisa. Ini bukan wilayah kita menilai orang ini ikhlas dan tidaknya, bukan wilayah kita. Ini wilayahnya Allah kan gitu. Sampai ada satu cerita itu saking humulnya itu. Ada seorang wali di Kendal Jawa Tengah itu kan ada itu. Ada satu tamu mertamu ke Kiai Hamid. Yang akhirnya oleh Kiai Hamid, tolong salamkan salam saya ke orang ini. Padahal orang ini di Jawa Tengah, wilayah Kendal dan Semarang, orang ini sudah dianggap gila. Sudah dianggap gila. Sesampainya di Kendal, orang yang baru bertamu ke Kiai Hamid ini menyampaikan salam Kiai Hamid ini dengan penuh rasa khawatir. Masa Kiai Hamid ini kirim salam pada orang ini? Orang yang dianggap gila dan lain sebagainya. Kumuh. Dan di pasar lagi. Akhirnya menunggu sepinya orang banyak, disampaikanlah salam Kiai Hamid kepada orang ini. Setelah menerima salam dari Kiai Hamid, ada suara yang kedengarannya tidak enak didengar oleh yang menyampaikan ini. Bahasanya seperti itu. Kurang ajar Hamid. Bahasanya kewalian saya dibuka sekarang oleh Hamid. Ini kan Masya Allah humulnya luar biasa sampai seperti itu. Tapi dalam konteks ini apakah orang ini tidak bahagia di dunia? Bahagia. Mohon maaf. Orang gila itu lebih bahagia daripada kita. Lah, itulah tingkatan ikhlas yang seperti itu. Dipuja, tidak bangga, dicaci, tidak sakit hati. Orang gila itu bahagia loh hakikatnya daripada kita kan. Kita ini susahnya luar biasa. Tidak dipuji orang sakit kan. Gerundel kan. Makanya ada satu keterangan wakam mim maftunin bisana. Banyak sekali orang yang difitnah dengan pujian itu. Wakam mim maftunin bisana. Sampun Kiai. Terima kasih Kiai. Sama-sama. Para pemirsa ngaji Selasuan yang berbahagia, ini sudah ada di penghujung acara ngaji Selasuan Madamar ini. Tak terasa kita saking enaknya dialog bersama Kiai Huda sampai-sampai ini sangat panjang sekali. Kalau boleh saya simpulkan, beliau ada poin bahwasannya
Ikhlas itu tadi yang paling saya ingat adalah ikhlas itu seperti orang buang kotoran gitu. Ikhlas itu kayak orang buang kotoran. Ya sudah buang kotoran ya sudah lupa wis gitu. Itu ikhlas. Dan memang fadilahnya ikhlas itu sangat banyak, terutama tentang tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah tentang kesuksesan hidup. Dan menurut tadi yang dijelaskan oleh beliau, kesuksesan hidup itu yang pasti adalah sukses di akhirat. Orang ikhlas itu insya Allah di akhiratnya nanti menjadi orang yang bahagia, menjadi ahli surga ya. Dan secara kasat mata, tapi ini bukan ukuran bahwasannya orang yang ikhlas seperti para aulia, para kiai-kiai, para sesepuh, para ulama kita bisa lihat beliau kan adalah orang mukhlisin, sehingga selalu berjuang tanpa pamrih, tanpa kendor meskipun mendapatkan ujian, cacian dan berbagai macam cobaan, tetap berjuang. Dan kalau kita melihat secara kasat mata, beliau secara kehidupan duniawi itu terjamin oleh Allah. Artinya, tapi ini bukan ukuran. Artinya kesuksesan yang disebabkan oleh ikhlas itu adalah kesuksesan ukhrawi. Dan terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada telah menyimak acara ngaji selosan ini di fanspage PCNU Lumajang. Jangan lupa selalu ikuti kami di acara-acara kami terutama ngaji selosan, dan jangan lupa like, komen, dan share agar sama-sama kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Karena orang yang berbagi kebaikan pasti dia juga akan mendapatkan kebaikan. Terima kasih Kiai Huda, terima kasih atas ilmunya dan semoga bermanfaat dan barokah Kiai. Amin. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya Kiai. Terima kasih para pemirsa, dan dari saya sebagai host Sufyan Arif dari Gedung PCNU 1 Timur Alun-Alun Kabupaten Lumajang mengucapkan terima kasih, dan apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma barik lana fi auladina waghfadhum wa la tadhurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'an halalan tayyiban min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhirin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.